kami sembah adalah Allah yang hidup, Bapa yang setia. Kami persembahkan hidup kami di dalam kasih-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami. Sebab Kau Allah yang setia. Mari katakan, Kau Allah yang setia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidup menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saya undang untuk berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Kita menyembah Allah yang hidup, Dia Allah yang setia. Oh, Yesus. Mari kau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sama kita dengan apa kan ku
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kau yang disembah Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu Tuhan. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Kami di sini menyembah, kami di sini mengagungkan hanya nama-Mu Tuhan. Mari kau sembah Dia, tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Segenap hidup kami Bapa, segenap jiwa kami hanya bagi-Mu, hanya bagi Engkau. Segenap hati kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, oh buat kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Mari kau mengucap syukur pada Bapa, sebab karena kebaikan Tuhan. Terima kasih oh Yesus.
kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu. Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Segenap hidup kami, segenap jiwa kami menyembah Engkaulah Tuhan, tiada yang lain Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang ditinggikan. Segala hormat, segala kuasa, semua bagi-Mu Bapa, semua bagi kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang disembah. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya penguasa dalam hidup kami Tuhan. Yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Dan seluruh hidup kami persembahkan padamu Tuhan. Ini pengakuan kami umat-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur mari katakan dengan segenap hatimu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ini hidup kami Tuhan, segenap hati kami Yesus menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati Tuhan menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari beri kemuliaan Tuhan. Oh, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan dong. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kasih salam satu yang lain. Dengan berdiri, dengan senyum, walau pakai masker, tapi kita percaya bahwa Allah ada di tempat kita. Haleluya, haleluya. Sebab kita percaya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah bangkit.
kasih Tuhan. Amin. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Oh, oh, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari semua katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Semua katakan, wow, wow. Allah bangkit, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya Allah dahsyat. Oh, 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 oh. Hey. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, Allah hey, hey, bersorak, hey, hey. Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat sudutnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, semua bernyanyilah. Musuh-musuh dikalahkan, oh, 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 oh. Umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, musuh-musuh, musuh dikalahkan. Umatnya di sekali lagi ya, Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat duduknya. Wah, 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 Allah dahsyat, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup, amin. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dan firman Tuhan katakan, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Bila firman Tuhan berkuasa. Haleluya. Oh, oh. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku,
Ku datang padamu dalam kerinduan, hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Oh, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, hanya kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hanya Engkaulah kemuliaan kami Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Yesus, Engkaulah hatiku, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Hatiku menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah. Kami serahkan pada Ibu Gembala. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini Engkau melayakkan setiap kami, hingga kami boleh bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan saat yang indah ini pula kami bersama-sama hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Matius pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Matius 12 ayat 35 sampai dengan 37. 2, 3.
orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiap kata sia-sia karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Kita akan lihat tayangan, perhatikan baik-baik saudara suaranya. Mari, ke sini. Arahan terakhir. Apa yang arahan? Kamu dulu. Vanilla.
Terima kasih. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan baik, maka apa yang baru saja kita lihat terjadi miskomunikasi atau salah paham, di mana datangnya respon tidak sesuai dengan maksud pembicaraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang bisa menimbulkan hoax. Nah, pada bulan ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul, di mana judul besarnya adalah menghilangkan kebiasaan dosa. Nah, Bapak Ibu, menghilangkan kebiasaan buruk yang menimbulkan dosa. Pada minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang menghilangkan, menanggulangi kemalasan. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul menghentikan gosip atau hoax. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era internet dan media sosial seperti sekarang ini, saudara-saudara yang kasih, berita bohong itu atau hoax itu adalah sesuatu yang mudah dapat segera menyebar, saudara-saudara yang kasih. Dalam hitungan detik, maka sekali klik berita bohong itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita bohong atau hoax. Poin yang pertama, pikir sebelum posting. Dalam ayat yang ke-35, saudara-saudara yang kasih, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik karena ia penuh dengan kebaikan. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena ia penuh dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pentingnya kita bersama-sama memahami di dalam setiap kehidupan kita. Allah mau setiap hidup saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang menyembah Yesus sebagai Allah kita, Dia mau setiap hidup saudara dan saya bukan hanya menjadi orang baik, tetapi hidup saudara dan saya memiliki kehidupan yang semakin hari semakin seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk itulah pikirkan baik-baik sebelum kita mengeluarkan kata-kata, tulisan, apakah itu merupakan atau tujuannya atau motivasinya apa? Apakah itu untuk kesombongan kita? Ataukah kita merasa bahwa diri kita itu lebih daripada yang lain? Kita tahu ini dan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mungkin juga merupakan harga diri kita. Kita merasa berharga kalau kita bisa memposting sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik. Saudara dan saya jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita mau memposting atau membuat status saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan di media sosial. Pikirkanlah lagi saudara-saudara yang kasih tentang efek yang akan ditimbulkan oleh postingan itu. Akibatnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang akan terjadi nanti, saudara-saudara yang kasih?
perhatikan baik-baik. Dengan cuitan kita, dengan postingan kita, dengan status kita, pastikan dalam hidup saudara dan saya bahwa segala sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain, itu membangun orang lain, ataupun itu menjadi berkat kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih, karena firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah kita akan belajar di dalam setiap kehidupan kita. Untuk semakin hari kita akan pikir, kita akan lakukan segala sesuatu, kita pikir dan pikir lebih dulu. Sehingga di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membangun orang lain. Jangan sampai dengan postingan kita, dengan cuitan kita menjadi masalah bagi orang lain, membuat mereka semakin hari semakin bermasalah. Tapi marilah kita akan belajar di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap apapun yang kita postingkan, yang kita cuitkan, yang kita tuliskan, itu akan kita pertanggungjawabkan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu jangan main-main. Serindu setiap kehidupan kita untuk semakin hidup benar, semakin menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sehingga semakin hari semakin mau berubah untuk mau menjadi seperti Yesus, untuk menyenangkan hati Yesus. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pikir sebelum posting. Poin yang kedua, saring sebelum sharing. Nah, dalam ayat yang ke-36 dikatakan, setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, mungkin itu melalui tangan kita sehingga ada di media sosial. Ingat baik-baik. Kata-kata sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan asal nyeplos. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Seringkali kita mendapatkan sumber-sumber dari pihak lain untuk kemudian kita bagikan lagi. Nah, saudara-saudara yang kasih, tetapi tahukah saudara dan saya bahwa tidak semua sumber adalah sumber yang benar dan terpercaya. Malah kadang-kadang hoax itu merupakan sesuatu yang diproduksi oleh kepentingan untuk keuntungan segelintir pihak. Nah, saudara-saudara yang kasih, untuk itulah kita harus hati-hati dengan benar untuk mengetahui kebenaran sumber informasinya yang harus dapat dipercaya. Saring dulu, baru kita bagikan. Kalau itu membawa manfaat, kalau itu membawa keuntungan, kalau itu menjadi berkat bagi orang lain, tidak apa-apa dibagikan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan membawa kehidupan kita semakin hari semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kekudusan. Saudara-saudara yang kasih, karena ingat baik-baik, tanpa kekudusan saudara dan saya tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan untuk itulah saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama
saring baik-baik, pikirkan baik-baik. Apa yang tidak kita lakukan, kita katakan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ini penting dalam setiap hidup kita. Untuk semakin hari semakin belajar membenahi diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan lihat diri kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, klarifikasi sebelum konfrontasi. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Begitu pentingnya ucapan kita yang keluar dari mulut kita. Karena itu menentukan hidup kita selama kita hidup di dunia ini maupun di akhir kekekalan nanti. Saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan kita? Sebelum kita berkonfrontasi untuk menyelesaikan persoalan, hendaknya kita berpikir jernih dan tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan, untuk menjatuhkan keputusan. Apalagi jika itu adalah hal yang terbuka, saudara-saudara yang kasih, dalam media sosial. Lakukanlah klarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, banyak hal yang bisa kita pelajari dalam hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan terbawa arus dalam setiap hidup kita. Kalau beberapa saat yang lalu saudara, ada seorang pendeta di mana di dalam kehidupannya pada waktu dia ada masalah dengan istrinya diposting saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, apakah bisa menjadi berkat? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang padu saudara, padu. Kalau kita bertengkar mulut padu itu. Nah dulu itu kalau padu itu depan begitu saudara. Tapi ada orang padu itu saudara-saudara yang kasih di media sosial. Nah tapi marilah kita akan belajar di dalam setiap kehidupan kita. Apakah hal itu baik? Apakah hal itu menyenangkan hati Allah? Kita akan melihat diri kita masing-masing. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu menyakiti hati Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kalau di tempat kita ada di WA grup GBI Jalan Selamat nomor 3. Itu ingat baik-baik. Itu adalah sarana, alat yang digunakan untuk menyampaikan berita saudara-saudara yang kasih. Tentunya berita untuk jemaat lokal GBI. Mereka yang bertugas pelayanan, mereka yang ibadah jam berapa, mereka yang berulang tahun silakan. Saudara-saudara bahkan mereka yang mengalami duka, kabar duka. Nah, kemudian juga berita di mana dari gembala sidang ataupun wakil gembala sidang yang memberikan renungan setiap hari. Nah, itu manfaatnya, tujuannya itu saudara-saudara yang kasih. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Gunakan sarana alat itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi masalah antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak menyikut kanan kiri. Kita rindu dengan alat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau mungkin saudara ada yang berkata, saya akan mengisi kesaksian
Biar orang lain tahu. Ingat baik-baik bahwa kita semuanya yang punya HP canggih. Tentunya kita sendiri bisa melihat. Di YouTube ada kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang terima Yesus. Saudara, kita bisa melihat sendiri. Tidak usahlah dibalen-baleni saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah kita akan semakin hari semakin pinter. Semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui WA itu benar-benar nama Yesus dipermuliakan. Amin. Nah itu tujuannya. Jangan keliru saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Untuk semakin hari semakin membenahi diri kita masing-masing. Semakin mengoreksi, semakin memperbarui, semakin mau berubah dalam hidup kita. Sehingga benar, hidup saudara dan saya semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Dan itulah yang Allah rindukan dalam setiap hidup saudara dan saya. Supaya kehidupan kita di dalam dunia ini kita bersama-sama dengan Yesus. Kita disertai Yesus sehingga dalam kekekalan nanti kita akan bisa bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebelum kita bersama-sama makan minum perjamuan kudus saat ini, renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Gimana dalam kehidupan kita, sudahkah kita menghilangkan hoax atau kabar yang tidak baik dalam hidup kita? Pikir sebelum posting, saring sebelum sharing, klarifikasi sebelum berkonfrontasi. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus saat ini. Kami undang kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa datang dalam setiap hidup kami. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan yang sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang luar biasa. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hidup kami, Engkau mengetahui apa yang kami lakukan, kami kerjakan dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, apabila hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat yang indah ini kami, pribadi kami Tuhan, kami mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh untuk semakin hari semakin hidup kudus. Karena kami tahu tuh, tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Kami rindukan selama kami di dunia ini, kami mau untuk hidup semakin hari semakin hidup kudus. Agar Engkau Allah menyertai kami sampai kekekalan nanti kami bisa bertemu dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Amen. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan. Marilah kita makan bersama-sama. Marilah kita makan dalam nama dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Inilah tubuh Kristus. Amin. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Haleluya. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita. Amin. Dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Yang telah tertumpah di atas kayu salib. Yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Sebagai perjanjian baru dan kekal. Sebagai perjanjian baru dan kekal. Untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan keselamatan. Dan kesembuhan segala penyakit kita. Dan kesembuhan segala penyakit. Marilah kita minum bersama-sama. Marilah kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Terima kasih. Ucapkanlah syukur. Karena tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucapkan selain hormat syukur. Haleluya. Bagi Yesus Allah segala-galanya dalam hidup. Terima kasih. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita yang sudah diberkati melalui perjamuan kudus saat ini, sama-sama katakan